Wabarakatuh. Saya Reza Safira Nabila, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang terkait dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Akuntansi sendiri juga telah disebut bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi dan menyampaikan informasi ini kepada berbagai pihak, termasuk investor, kreditor, manajemen, dan regulator. Sejarah ilmu akuntansi sudah berusia ribuan tahun dan dapat ditelusuri di peradaban kuno. Karya pertama tentang sistem pembukuan entry ganda diterbitkan di Italia oleh Luca Pacioli atau yang bisa kita kenal sebagai Bapak Akuntansi, dan akuntansi mulai beralih ke profesi terorganisir pada abad ke-19 dan membentuk badan bernama Institute of Chartered Account yang membawahi para profesional di Inggris pada tahun 1880. Hal pertama yang menjadi perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah adalah dalam bidang ideologinya, akuntansi konvensional berideologikan kapitalisme seperti yang dijelaskan oleh Harapan 2001, yang mengatakan bahwa ilmu akuntansi konvensional yang berkembang saat ini dilandasi jiwa kapitalisme dan perkembangan ekonomi kapitalisme saat dipengaruhi perkembangan akuntansi konvensional. Sedangkan pada akuntansi syariah dikenal sebagai ilmu akuntansi yang berorientasi sosial. Landasan dari akuntansi syariah ini adalah ajaran Islam. Dasar hukumnya tentu tak lepas dari Al-Quran dan hadis. Selain itu, sumber lain seperti ijma atau kesepakatan ulama, kias, perbedaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam juga diberlakukan. Selanjutnya, terdapat perbedaan pada beberapa bagian. Yang pertama, pada landasan dan prinsip. Landasan atau prinsip kegiatan tentu menjadi perbedaan paling dasar dari akuntansi konvensional dan akuntansi syariah.
Pada akuntansi konvensional memiliki dasar kerja pada logika manusia yang bisa berubah tergantung kebutuhan dan kultur masyarakat setempat. Sedangkan akuntansi syariah, kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada kaidah dan syariah Islam yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat muslim secara umum. 2. Nilai yang dianut. Dari sisi lain, akuntansi syariah sangat erat dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Semua hal berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban ini juga harus sesuai dengan ajaran Islam dan Rasul. Apalagi dalam Islam, ketiga hal tersebut sangat penting karena memiliki pengaruh pada keputusan dan tindakan seseorang hingga bisa mempengaruhi orang lain. Sedangkan pada akuntansi konvensional, nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban tentu juga berlaku, tetapi sangat tergantung pada nilai yang dianut pada masing-masing kelompok organisasi. Ketiga, hal-hal yang dilarang. Oleh karena berdasarkan kaidah Islam, maka akuntansi syariah juga melarang pencatatan transaksi ekonomi yang mengandung riba, judi, penipuan, barang tidak halal seperti minuman keras, prostitusi, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam secara umum. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang lebih bersifat bebas, tergantung masing-masing kelompoknya. 4. Konsep penelitian. Di dalam menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, para ahli akuntansi modern masih memiliki pandangan yang berbeda-beda. Bahkan yang dimaksud dari modal pokok itu sendiri masih belum ditentukan, berbeda dengan akuntansi syariah. Konsep penilaian didasarkan pada nilai tukar yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk melindungi pokok dari segi kemampuan produksi di waktu mendatang. Yang kelima, konsep modal. Secara akuntansi konvensional, konsep modal dikenal dalam dua bagian, yaitu modal tetap atau aktiva dan modal beredar atau aktiva lancar. Berbeda halnya dengan akuntansi syariah di mana modal pokok dibagi dalam dua hal, yaitu uang atau cash dan harta barang atau stok. Modal berupa barang sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu barang milik dan barang dagang. Yang keenam, prinsip laba. Seperti yang dipahami secara umum, laba terjadi jika ada kegiatan jual beli. Hal itulah yang menjadi prinsip laba dari akuntansi konvensional. Namun berbeda jika dilihat dari sudut pandang akuntansi syariah. Pada akuntansi syariah, laba akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan nilai barang. Tidak peduli barang tersebut terjual atau belum terjual. Hanya saja memang laba baru bisa dinyatakan jika sudah ada jual beli dan laba tidak boleh dibagi sebelum benar-benar nyata diperoleh. Yang ketujuh, cakupan laba. Pada akuntansi konvensional, prinsip laba bersifat universal, yaitu mencakup laba dagang, modal pokok, dan uang dari sumber lain. Sedangkan pada akuntansi syariah, laba akan dibedakan menjadi dua, yaitu laba dari aktivitas pokok dan modal pokok, serta laba yang berasal dari transaksi. Selain itu, yang harus diperhatikan dengan seksama adalah soal laba dari sumber haram yang tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampur pada modal pokok. Ke-8, pandangan tentang mata uang. Hal yang juga menarik dari akuntansi konvensional adalah tentang mata uang seperti emas, perak, dan barang lain. Menurut konsep akuntansi syariah, kedudukan benda-benda tersebut bukan tujuan dari segalanya. Mata uang emas, perak, dan lainnya hanyalah perantara untuk mengukur dan menentukan nilai dari harga. Sekian dari saya tentang pemaparan perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.